Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syakur dari kelas Insight. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil klasifikasi model faktor yang mempengaruhi IPM dengan menggunakan model random forest dan ADABOS. Nah, di sini ada latar belakang ya. Di sini ada latar belakang masalah. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam mengembangkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. IPM ini meliputi 3 dimensi utama, yaitu harapan hidup yang sehat, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Beberapa negara memiliki IPM yang rendah, sering menghadapi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan yang tinggi. Di sisi lain, negara-negara yang IPM-nya itu lebih tinggi, yang sering memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik, serta memiliki tingkat kemiskinan yang pengukurannya itu lebih rendah. Oleh karena itu, pemodelan klasifikasi yang ini terdapat beberapa faktor, diantaranya itu harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, renata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Nah, di sini itu mempunyai rumusan masalah. Ada 4 kategori IPM yang akan diklasifikasi, diantaranya itu ada normal, low, dan high, dan very high. Dengan menggunakan model random forest dan ADABOS untuk perbandingannya. Nah, lanjut di sini, ini ada sebuah program ya yang saya tampilkan, dataset IPM-nya. Di sini itu menampilkan ukuran dimensi dari dataset. Yaitu dataset itu ada 2196 dan 5 baris kolom variabel. Nah, di sini keterangannya memiliki 2196 baris data dan sampel 5 kolom variabel. Nah, dari variabel ini itu terdapat 5 variabel yang terdiri dari 4 numerik dan 1 variabel kategorik. 4 numerik ini yaitu harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, renata sekolah, dan harapan hidup. Nah, satu kategorinya itu IPM. Yang intinya tuh high, normal, atau low, dan atau very high. Nah, ini untuk data-datanya. Untuk data-datanya ini ada 2000, harapan lama sekolahnya, dan ini IPM-nya. Nah, ini di sini saya akan memperlihatkan informasi data yang digunakan, yaitu menampilkan data dari setiap variabel, menampilkan value unik dari setiap variabel, dan menampilkan banyak data dari setiap value-nya, dan menampilkan dataset deskripsinya. Nah, di sini ini mengetahui informasi umum dari dataset, seperti harapan lama sekolah. Ini variabelnya dari data tipenya itu ada float, ada integer, ada objek juga. Nah, di setiap variabel uniknya itu ada harapan lama sekolah, ini variabel uniknya ya. Ada 400, ada 1000. Ini dari variabel unik dari dataset tersebut. Nah, ini IPM-nya high, normal, low, dan high juga. Di sini tidak ada very high-nya karena saya mengambil data head-nya, itu data paling atasnya. Nah, sini juga ada ya, normal, high, dan very high, dan low. Lanjut ke preprocessing data atau interpretasinya. Nah, di sini saya akan menghapus drop variabel IPM yang nantinya disimpan di variabel Y. Ini contohnya, X-nya data dropnya itu IPM, dan X-nya sama dengan 1. Y-nya itu sama dengan data IPM. Dan melakukan split data menjadi data training dan data testing dengan tesisnya 27%. Dan random forest statusnya sebanyak 48%. Nah, ini 0,27 itu persenannya tesisnya. Dan random forestnya itu 48. Ini sebanyak 48. Nah, ini hasilnya 1600, ininya 4, dan 593, ininya juga 4. Nah, di sini menggunakan metode smooth atau balance, dan di data karena datanya belum di balance. Nah, ini untuk programnya ya. Ini smooth sama dengan smooth. Nah, ini ekstranya dengan JTrend-nya sama dengan ini. Nah, lanjut lagi. Nah, model parameter apa aja yang saya gunakan? Sini saya menggunakan 2 model parameter. Yang pertama itu menggunakan random forest, yang kedua itu menggunakan ADABOS. Dengan parameternya itu sama, yaitu
and estimators. Namun beda datanya. Di sini kita menggunakan 15 untuk pemanggilannya, dan yang parameter adaptasinya itu 100 dengan questionnya entropi sama. Nah, ini sini menggunakan 15, di sini menggunakan 100. Lanjut di kode program datanya. Nah, seperti biasanya di sini melakukan import library-nya dan datasetnya. Lalu memanggil eksplorasi data yang isinya itu data head. Apa itu data head? Data head itu data paling atas. Kita ambil 5 sampel, 5 baris, itu baris ke-1 itu ini datanya high. PM-nya high, yang selebihnya ini data kedua, 3, 4, dan 5 itu normal semua. Nah, apa itu data tile? Data tile itu baris terakhir dari dataset tersebut. Nah, ini data paling atas, dan ini data paling bawah. Data paling dari awal itu dari 1 nyampe 4, dari 0 nyampe 4. Data terakhir itu ini 2195 terakhir. Yang IPM itu low, low, high, dan high. Nah, menampilkan ukuran dimensi dataset terdiri dari 2196 baris dan 5 kolom. Yaitu ini. Ini memiliki baris 2196 dan kolomnya ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mengetahui adanya data yang duplikat, kita itu mengetahui apakah data tersebut ada yang duplikat atau tidak. Nah, di sini itu hasilnya itu 0, dan data is null atau sumnya itu 0, jadi tidak ada yang data yang bernilai kosong. Nah, ini mengetahui info datasetnya. Untuk info datasetnya itu totalnya 5 kolom. Nah, ini data deskripsinya. Ini data deskripsinya yaitu seperti kenaikan count, min, standar, dan min itu 25%, 50, 75, dan maksimalnya dari semua dataset tersebut. Nah, ini seperti di PPT ya, dataset unik. Yaitu ini dataset uniknya, yaitu yang halaman nama sekolah itu 4199 dan IPM itu 4. Ini untuk dataset yang unik. Nah, di sini mengkelompokkan variabel dataset yang berupa kategori. Nah, ini datasetnya berupa kategorinya high, normal, low, dan high. Nah, ini baris, ininya 1 kolom. Mengetahui nilai kategori dari setiap variabel. Nah, ini ada high, ada normal, very high, dan low. Di sini juga ada frekuensi kategori dan variabel datasetnya. Di sini kita bisa mengetahui ya, ini untuk yang normal itu ada 1128, yang low-nya itu ada 93, yang very high-nya itu ada 196, 46, dan high-nya itu ada 829. Nah, di sini saya menggunakan visualisasi data dari plotnya ya. Nah, coba untuk data ininya bisa lihat ya, ini naik, atau probability plotnya itu sepertinya kurang tidak normal gitu, serasa kurang. Karena apa? Karena ini masih banyak yang tidak berhubungan ya, masih ada seperti titik-titik ini masih tidak normal. Nah, lanjut, di sini ada ini chartnya ya. Di sini ada high, normal, very high, dan low. Nah, berdasarkan visualisasi ini dataset ini memiliki frekuensi IPM yang tinggi. Nah, ini yang normal ini lebih tinggi, paling tinggi. Maka dijelaskan di sini kategori normal dengan jumlah datanya sampai 1128, lebih tinggi daripada yang high. Yang high-nya itu memiliki jumlahnya itu 800 lebih. Nah, dengan IPM yang terendah itu kategori low. Ini kategori low dengan datanya itu 93. Dataset yang memiliki IPM frekuensinya kategori yaitu high. Ini yang lebih tinggi tadi, 800 lebih ya, dengan kategori very high. Ini saya menggunakan modeling ini menggunakan modeling random forest, itu
Kreasinya entropi, dan N estimatornya 15. Seperti yang dijelaskan di PPT tadi. Nah, untuk evaluasinya dengan skor training set akurasinya itu dengan skornya 99%, lebih tinggi ya. Dan trainingnya itu 96%. Nah, sebelum ini itu dibalik balancing data dulu dan menggunakan SMOT. Nah, ini nih hasilnya nih. Di sini menggunakan random forest estimatornya 15. Nah, ini dengan tingkat akurasinya itu 99, skor training setnya, dan ininya akurasi itunya 95. Sedangkan menggunakan model AdaBoss itu dengan training setnya akurasinya itu cuma 52%. Nah, untuk training akurasi skornya itu 50%. Lebih tinggi yang menggunakan ini random forest dengan akurasinya itu hingga 99%. Hampir mendekati 100% akuratnya. Kesimpulannya, jadi hasil perbandingan model random forest dengan AdaBoss pada dataset IPM, itu model random forest itu menunjukkan hasil akurasi yang lebih tinggi atau lebih baik daripada AdaBoss. Dengan nilai akurasinya itu dataset trainingnya sebesar 99% dan testingnya itu sebesar 96%. Sedangkan model AdaBoss dataset trainingnya itu cuma 52% dan testingnya itu cuma 50%. Jadi model yang sesuai untuk dataset IPM itu adalah model random forest dengan menggunakan parameter N estimatornya 15 dan kriteria entropi. Semua sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata atau kurang lancar dalam penyampaiannya, mohon dimaklumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.